Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita dapat berjumpa lagi meskipun hanya melalui video renungan. Dan pada ibadah keluarga sore hari ini, di tengah-tengah keluarga kita tentunya, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, kita berdoa mohon pimpinannya. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur sore hari ini kami boleh berada di tengah keluarga kami masing-masing, mungkin juga sendiri karena anggota keluarga masih di luar kota, dalam ibadah keluarga yang kami bangun. Kami sudah memuji-muji Tuhan. Tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami sehingga firman-Mu benar-benar memberkati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan anak-anakku, firman Tuhan pada sore ini terambil dari surat Roma 8 ayat 26 sampai 30. Saya akan membacakan ayat 28 yang demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman-Nya, yang berbahagia tentu kita yang senantiasa melaksanakan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada seorang nenek sedang menulis dan cucunya bertanya, "Nek, apa yang sedang dilakukan nenek?" Neneknya menjawab, "Cu, aku sedang menulis sesuatu dengan pensil ini." Lalu si nenek melanjutkan, "Dengan pensil ini kita bisa menulis, menggambar, dan membuat karya yang bagus. Tetapi ingatlah bahwa semua itu dibuat karena ada tangan yang menggerakkannya." Nah, begitu juga dalam hidup kita, cucuku. Pensil mengingatkan bahwa kita bisa melakukan hal yang hebat, tapi jangan lupa bahwa ada tangan yang membimbing dalam hidup ini. Itulah tangan Tuhan. Dalam proses menulis, kadang beberapa kali kita harus berhenti dan menggunakan rautan, atau kalau dalam bahasa Jawa itu ongotan, untuk menajamkan kembali si pensil tersebut. Nah, tentu pada saat proses meraut itu membuat pensil tidak nyaman, bahkan menderita. Tapi setelah proses meraut selesai, si pensil akan mendapatkan ketajamannya kembali. Nah, ini adalah analogi dalam hidup ini, bahwa kita harus berani menerima penderitaan dan kesusahan, karena merekalah yang mengasah dan membuat kita menjadi lebih baik. Kita ini pensil. Penderitaan, ujian itu adalah ongotan atau rautan kita, sehingga kita semakin tajam. Rasul Paulus meyakinkan jemaat Roma yang belum pernah dikunjunginya, bagaimana Allah turut bekerja melalui Roh dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, bagian ini sangat
menghibur jemaat Roma ketika mereka harus mengalami penderitaan dalam hidup. Karena saat itu kita tahu bahwa jemaat Roma sedang mengalami penganiayaan karena Yesus oleh pemerintah Romawi. Allah akan mendatangkan kebaikan bagi semua kesesakan, pencobaan, penganiayaan, dan penderitaan. Begitu kata Rasul Paulus. Semua hal yang baik dikerjakan agar menjadikan jemaat serupa dengan gambaran Kristus dan akhirnya menghasilkan kemuliaan bagi namanya. Saudara dan anak-anak yang terkasih, Allah merancangkan kehidupan manusia dengan sangat luar biasa bagi mereka yang mengasihi Dia dan menyerahkan hidupnya kepadanya. Orang percaya tidak akan mencapai kemuliaan tersebut jika memisahkan diri dari Allah dan gagal menerima iman kepada Kristus. Nah, begitu pula dalam analogi saya tadi, pensil jika ia memisahkan diri dari rautan, tidak berani menghadapi penderitaan, maka dia tidak bisa digunakan lagi karena dia akan tumpul dan tidak bermanfaat. Proses meraut itu adalah proses hidup yang harus ditempuh, dihadapi agar semakin tajam dan bermanfaat bagi Tuhan. Di masa-masa pandemi COVID-19 kita semua menderita. Tapi mari kita pakai hal itu sebagai usaha Allah Tuhan kita untuk meraut kita, sehingga kita semakin tajam akan penderitaan sesama. Kita menderita, tapi bisakah dalam penderitaan kita juga menghibur, memberikan kekuatan, dan membantu mereka yang lebih menderita dari kita. Saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, yakinlah bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, yang senantiasa memakai banyak hal dalam kehidupan ini yang mungkin bagi kami rasakan hal yang sulit, yang tidak enak. Seperti halnya rautan yang siap menajamkan hati pikiran kami. Bapa, pakailah senantiasa semua peristiwa hidup yang terjadi untuk menajamkan hati pikiran kami. Dan terlebih pandemi COVID-19 ini, biarlah ini semakin mendekatkan kami dengan Tuhan, semakin mempertajam hati, pikiran, dan tindakan kami. Selanjutnya akan senantiasa memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, damai sejahtera Allah senantiasa ada pada saudara-saudara, dan sampai berjumpa dalam video selanjutnya. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tidak tetap dari jalan yang di depanku, datang